Kamana ya? Beli dia. Biasa tak? Kami terbiasa di dia. Video wae. Video wae tuh. Video wae. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Kali ini Bang Ananda check up mesin traktor langsung ke lokasi ya guys, di wilayah Pasir Pecang, Desa Ciherang ya guys. Baik sahabat diesel, itu dia mesinnya. Ini terpaksa kita evakuasi dulu ya guys, kita kepinggirkan karena cuaca mendung. Baik sahabat, dan ini kendalanya keluar oli dari ventilator udara ya guys. Itu dia mesinnya, bisa kita lihat guys. Akan kita evakuasi ke daratan, paling ke daerah sini guys. Nah di sini nanti kita bongkar di darat, jadi biar nggak berabe karena cuaca ini mendung, sebentar lagi mau hujan guys. Baik sahabat diesel, nah itu dia mesinnya, bisa kita lihat ngebul ya guys, nggak ada tenaga, dan kata operatornya itu keluar oli dari ventilatornya. Baik sahabat, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya, buat sahabat diesel dimanapun anda berada. Nanti kita akan check up mesinnya ya guys, sesampainya mesin ke daratan ke sini guys. Baik sahabat, tanpa basa-basi lanjut terus ikuti videonya mas bro. Kamana ya? Lanjut sahabat diesel, ini traktor kita evakuasi dulu ke pinggir ya guys, karena kalau di lokasi, kalau dibongkar di lokasi itu berabe ya guys. Jadi kita evakuasi ke pinggir jalan di sini, di daerah Pasir Pecang, Desa Ciherang guys. Jadi mesin traktor ini dengan diesel penggerak dari Kubota RD85 DI1S ya guys. Baik, nah ini kendalanya di samping berasap di knalpot kemarin, itu waktu nggak keburu ya guys. Kemarin waktu sudah sore dan mau mendung, dan sekarang hari ini kita lanjutkan kembali, kita periksa mesinnya, dan ini kendalanya di samping berasap. Dan di sini di ablas angin atau ventilator udara itu sudah keluar oli sampai belepotan seperti ini guys. Ini tandanya kompresi ring piston ataupun pistonnya yang bocor ke ruang mesin, dan sekaligus menekan olinya keluar ke ventilator udaranya. Jadi jika kompresi dari ruang bakar bocor, itu akibatnya akan terjadi seperti ini guys. Nah ini buktinya oli sampai keluar. Nah kalau tandanya belum separah ini, itu biasanya keluar asap sedikit di ventilatornya. Tapi kalau sudah parah, nah buktinya seperti ini guys. Baik sahabat diesel, nanti kita akan bongkar, kita pastikan prediksi kita ya guys,
prediksi kita itu dari ring piston ataupun pistonnya. Lanjut sahabat diesel, ini sudah kita bongkar, kita keluarkan pistonnya ya guys. Nah di sini di silinder liner ini kena guys, ini sudah parah, dan nanti kita akan keluarkan silinder linernya ya guys. Di sini ini sudah banyak goresan-goresan dan juga aus di sini di dalam ya guys. Dan ini juga pistonnya bisa kita, nah di sini ini bekas goresan. Kenapa di piston itu ada goresan? Jadi perlu diketahui mesin ini di saat hidup itu panas terlalu suhu panasnya terlalu tinggi ya guys. Dan ini dikarenakan, nah ini oli sampai begini guys. Ini seharusnya oli nggak sampai begini, apalagi ini baru terpakai belum lama, sepersekian hari. Nah oli seperti ini guys. Nah ini kenapa oli jadi seperti ini, itu dikarenakan suhu panas sewaktu mesin hidup itu oli menjadi encer ya guys. Jadi kekentalan oli itu berkurang. Baik sahabat, di saat mesin suhu terlalu panas kekentalan oli itu berkurang menjadi encer ya guys. Nah setelah selesai bertugas, mesin dimatikan, diendapkan 1 malam, itu olinya alhasil akan seperti ini. Nah kalau oli seperti ini encer, yang kena itu di piston di sini guys. Nah piston ini kena, dan juga silinder linernya juga kena goresan, karena kalau posisi panas itu ring piston akan mengeras guys. Jadi di saat di posisi di dalam, nah seperti ini nggak akan kembali. Jadi yang bergesekan langsung itu bukan ring pistonnya dengan silinder liner, tetapi piston ini yang langsung bergesekan dengan silinder linernya, hingga menyebabkan luka seperti ini guys. Baik sahabat, nah di saat ring piston tidak bisa mengembang lagi, otomatis kompresi yang dari ruang bakar itu ke belakang bocor guys. Baik sahabat, bocor ke belakang dan meniup ke ruangan mesin di sini, ke ruangan oli. Alhasil akibatnya oli muncrat keluar dari lubang pernapasan ataupun ventilator udaranya guys. Nah buktinya ini bisa kita lihat belepotan di sini, itu akibat dari ring piston yang bocor, hingga menyebabkan tekanan udara dari kompresi masuk ke ruangan mesin dan membawa oli atau meniup oli ke ventilatornya. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa oli bisa keluar di sini. Itu akibatnya dari ring piston yang bermasalah seperti ini, dan ini terbukti olinya seperti ini. Baik sahabat, kalau suhu mesin normal-normal saja, itu oli nggak akan berubah menjadi seperti ini. Ini kan seperti stempet ya guys. Nah oli seperti ini keadaannya. Baik sahabat diesel, jadi ini nanti akan kita ganti silinder liner, piston, ring pistonnya juga kita ganti, satu set kita ganti agar mesin ini bisa beroperasi kembali, karena tugasnya belum selesai guys. Masih luas yang harus diselesaikan, apalagi ini kekurangan air karena pesawahan di sini tak ada hujan. Baik sahabat diesel, nggak ada irigasi atau saluran air yang terdekat. Baik sahabat diesel,
nanti kita akan ganti semuanya yang kira-kira harus diganti, dan mudah-mudahan nanti setelah kita ganti itu nggak ada kendala lagi untuk kedepannya ya. Oke, sahabat Tisal, ini silinder liner sudah kita sediakan ya guys. Sini juga ada piston yang baru. Ini untuk suku cadang Kubota RD85DI1S ya guys. Dan ini piston yang lama, dan ini juga silinder liner yang lama. Ini sudah kelihatan halus guys. Nah seperti ini terdapat banyak goresan-goresan di silinder linernya ya guys. Dan ini untuk ring piston ini sudah kita sediakan dan nanti kita akan pasangkan. Dan untuk piston, nah ini cara untuk kita samakan antara piston yang lama dan piston yang baru. Jadi kalau kita sejajarkan seperti ini di tempat yang rata, ini pen piston ini akan sama seimbang seperti ini ya guys. Dan terkadang kalau nggak sama, piston itu lebih menonjol ke depan. Jadi kalau kita disimpan di tempat yang rata itu akan miring seperti ini. Dan ini untuk teman atau sahabat yang mau ganti piston itu kita samakan seperti ini guys. Nah jadi ini rata ya guys, seperti ini sejajar, dan ini artinya piston sama ukurannya. Baik sahabat, dan untuk ring piston, nah ini kita masukkan seperti ini guys. Nah baik sahabat, ini keregangan antara sambungan ring piston di bagian top, ring bagian top bagian atas itu jangan sampai longgar keregangannya. Jadi jarak kira-kira 1 mili lah. Ini ada 1 mili kurang lah, hampir nggak ada celah ya guys. Jadi seperti ini. Kalau keregangan sambungan ring piston itu regang, itu nggak akan kompresi nggak akan ada nantinya ya guys. Jadi tetap kompresi itu bocor ke belakang. Nah harusnya seperti ini. Jadi buat temen dan sahabat, jika kita beli ring piston, kita harus masukkan dulu seperti ini, salah satu contohnya. Baik sahabat, nah ini sudah bagus, pas ukurannya untuk Kubota RD85DI1S. Baik sahabat, ini untuk kita pasangkan piston ke stang piston. Kita ulas kembali, walaupun tutorial cara pasang stang piston ke pistonnya sudah saya tutorialkan di video-video sebelumnya ya guys. Ini hanya untuk mengulas. Nah ini biar temen atau sahabat nggak lupa ya guys. Ini di sini ada bagian yang tebal dan juga yang tipis ya guys. Nah di sini di stang piston ini ada lubang guys. Nah ini lubang untuk saluran oli yang nantinya untuk melumasi pennya. Baik sahabat, jadi posisi kita pasangkan piston itu seperti ini. Jadi yang tebal, nah ini kan yang tebal guys. Nah di sini ada titik. Oke guys, jadi cara pasangnya seperti ini. Jadi lubang saluran yang ada di stang piston, saluran oli ini kita posisikan di atas sejajar dengan yang tipis. Nah yang tebal itu kita simpan di bawah. Jadi oli bisa masuk nantinya di saat piston ini bekerja ya guys. Nah seperti ini, jangan sampai kebalik seperti ini. Kalau seperti ini nantinya oli nggak akan bisa masuk ke pen pistonnya, yang akhirnya pen piston ini bermasalah ya guys, karena nggak terlumasi olinya. Jadi posisinya seperti ini guys. Nah
Jadi sekali lagi, lubang yang ada di atas itu sejajarkan dengan yang tipis di sini. Jadi posisinya seperti ini guys. Kita pasangkan dulu pennya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini kita simpan dengan posisi seperti ini guys. Nah, baik sahabat, jadi seperti ini. Nah, sudah terpasang ini lubang untuk saluran oli itu tersimpan di atas. Jadinya nanti kalau piston ini bekerja, nah ini oli yang ada di ring piston itu nanti masuk ke sini guys. Nah, di sini kan ada lubang. Nah, ini lubang saluran oli guys. Nah, karena oli hanya sampai di ring piston bagian olinya saja, jadi nggak bisa naik ke atas, nantinya masuk ke ruangan bakar. Kalau masuk ke ruangan bakar nantinya akan aus olinya terbakar. Jadi cukup sampai melumasi ring piston ini guys. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Ini hanya untuk mengulas saja, walaupun memang sudah saya tutorialkan di video-video sebelumnya ya guys. Lanjut sahabat diesel, untuk mempersingkat waktu ini sudah kita pasangkan ya guys. Jadi intinya kita hanya kita hanya menyampaikan bahwasanya keluar oli dari ablas. Nah, ini adalah ablas atau ventilator udara. Jadi kalau keluar oli dari ablas atau ventilator itu dikarenakan ada kebocoran kompresi yang disebabkan oleh ring pistonnya ataupun pistonnya. Baik sahabat diesel, dan mesin ini mengalami hal seperti itu, dan sekalian silinder juga kita ganti ya guys. Jadi satu set kita ganti karena itu yang merupakan kendala penyakit tersebut guys. Jadi buat teman-teman dan sahabat diesel dimanapun Anda berada, tetap dua hal yang harus diperhatikan di mesin, yaitu sirkulasi oli ataupun air. Jadi dua hal yang terpenting, karena kalau dua hal yang terpenting kita abaikan, itu akan membahayakan untuk mesinnya itu sendiri ya guys. Seperti halnya salah satu contoh ya, mesin ini tadi kita lihat olinya sampai kental seperti stempet, dan seharusnya oli nggak sampai seperti itu. Itu dikarenakan suhu mesin itu terlalu tinggi panasnya. Jadi kalau suhu mesin terlalu tinggi, itu akibatnya oli yang tadinya encer diendapkan satu malam itu akan berubah menjadi kental ya guys, dan akibatnya efeknya itu merusak ke ring piston ataupun pistonnya. Jadi seperti itulah. Baik sahabat diesel, nanti kita akan coba hidupkan mesin ini dan mudah-mudahan lancar ya guys, karena garapannya masih luas guys. Di sini tak ada hujan, masih kekurangan air. Baik sahabat diesel, ini alhamdulillah sudah hidup, dan kita lihat di ventilator. Nah, baik sahabat, ini sudah tidak ada lagi olinya ya guys. Ini alhamdulillah sudah teratasi
dan ini di knalpot bisa putar gas. Nah, di ujung knalpot tidak ada asap putih abu-abu ya guys. Ini kita naikkan RPM, alhamdulillah. Baik sahabat, jadi seperti itulah bagaimana yang sudah saya sampaikan dari opening sampai closing. Baik sahabat diesel, jadi jika ada kendala seperti yang sudah saya jelaskan itu nggak jauh dari piston ataupun ring piston dan silinder-lindernya ya guys. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Besok akan dioperasikan kembali di lokasi yang masih luas. Baik sahabat diesel, mungkin cukup sampai di sini. Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi